Halo guys, halo, halo guys. Kedengaran gak guys suara apa lagunya? Oh iya, halo. Oke guys, aku nggak tahu sih, aku gabut aja mau showroom. Aku pengen cerita-cerita deh kayaknya. Makasih ya udah bantu. Aku semalam kayak kaget, nggak sih kayak kenapa sih gitu? Kan Kanela ngechat aku kan kayak Levi boleh video call gak? Terus aku bingung kenapa. Terus yaudah aku langsung telepon dia. Terus udah gitu dia nanyain itu kan, nanyain figurnya. Itu aku tahu juga gara-gara aku punya figur Giu guys. Sarung katananya ditaruh di itunya. Makanya aku tahu. Oh enggak ya nggak tahu aku. Apa sih namanya katana apa sih itu senjatanya? Nggak tahu, lupa. Kenapa suaramu? Nggak apa-apa sih. Gede banget. Katana ya. Suara aku ini guys serak-serak gitu loh. Terus ya sih aku makannya dari kemarin tuh nggak dijaga. Kayak kemarin aku juga lumayan banyak makan ciki. Enggak sih. Tapi dari kapan ya? Pokoknya aku nggak jaga makan deh kemarin. Makan gorengan. Aku tuh lumayan ini loh, lumayan jarang banget makan gorengan. Gorengan tuh kayak sekarang tuh udah jarang banget. Tapi kemarin tuh aku baru makan tahu gorengan gitu, dua terus tempe. Abis tuh aku juga orangnya kan jarang minum air putih, jadi kayak gitu. Terus kemarin aku makan snack juga, keripik gitu kan. Terus apalagi ya, iya tapi kayak mungkin ya. Terus aku kalau kemana-mana gitu pasti aku pesannya minumnya es gitu. Enak ya ternyata gorengan tuh. Aku udah lama banget gak makan gorengan, terus makan gorengan lagi tuh kayak enak banget ya gitu. Nggak keripik beling banget sih, keripik jagung aja gitu. Terus udah gitu apa lagi ya,
makan kemarin malam topoki. Nah kemarin itu sebenarnya aku udah nggak terlalu gimana ya, udah nggak terlalu ngerasa sehat nih gitu tenggorokannya. Pokoknya pulang dari on air itu kan kita nginep dulu gitu kan. Terus aku malamnya makan apa ya, makan salad ayam, dada ayam, enak banget. Makasih ya Nacia, itu dia bawain itu guys. Terus kayak enak banget, aku suka banget sih. Itu dada ayamnya dipakein saus apa sih, saus mushroom gitu, itu enak banget. Iya, salad dada ayam. Tapi aku nggak makan sayurnya banyak. Aku sayurnya cuma makan jagung. Apalagi ya, lupa. Pokoknya cuma makan gitu-gituannya. Terus ada brokolinya, aku nggak doyan brokoli. Jadi ya udah, kadang aku makan sih, kadang aku makan, kadang nggak. Kalau di sop aku biasanya makan, soalnya kalau di sop itu brokoli tuh udah kayak empuk gitu kan soalnya. Terus kayak udah nggak ada bau khasnya gitu, jadi aku berani makannya. Aku kurang suka soalnya brokoli. Abis itu besokannya aku makan paginya makan apa ya, roti. Siangnya makan sushi. Aku lagi suka banget sama makan sushi guys, aku lagi suka banget. Kayak suka banget, kayak entah kenapa suka banget. Aku lagi suka salmon yang apa ya, juicy gitu, yang belum matang. Terus kemarin itu aku kan ini cerita lucu guys, kan kita nggak semua sih, jadi beberapa gen 12 tuh makan sushi. Kalau nggak salah ada 7 orang 8 orang gitu. Terus apa 9 ya, aku lupa, pokoknya segitulah. Nah terus kita bagi meja gitu kan. Jadi itu meja kalau di tempat sushi kan biasanya seorang sendiri atau bertiga atau biasanya berempat, berenam, kayak gitulah. Nah terus kita ambil meja yang kayak apa sih, yang ngadep-ngadepan gitu, hadap-hadapan sama apa namanya, teman kita. Terus mejanya agak lebar gitu. Nah udah gitu mejanya sebelah-sebelahan tuh. Terus udah kan, itu sushinya yang bisa jalan sendiri gitu. Habis itu udah tuh kita ambil makanan kan. Aku kemarin makan lumayan banyak gitu. Nah di depan kita itu, di belakang kita itu ada orang guys, ada orang kayak mungkin bapak-bapak pokoknya lebih tua gitulah daripada kita. Itu lumayan rame, kayaknya mereka tuh 6 orang. Nah mereka tuh makan sushinya kayak banyak banget, kayak hampir selangit. Pokoknya hampir ke atas atap gitu loh. Nah terus kayak Kanaila bilang gini, sumpah itu banyak banget, katanya gitu kan. Banyak banget itu mereka piringnya, kita harus kayak gitu guys. Dengan keadaan aku udah ngap-ngapan, udah kenyang, terus Erin udah kenyang, Ripka udah kenyang. Kita berempat tuh di situ tempat duduk itu, kita udah pada kenyang semua. Terus Kanaila kayak ngajakin gitu, dia bilang kayak, ayo guys, kita harus bisa kalahin mereka, piringnya harus lebih banyak daripada mereka. Sedangkan kita yang digabung cuma ada 21 piring kayaknya. Kayak gitu guys. Terima kasih Kak Fauk diskobolnya. Terus aku kayak ngakak banget. Hah, yakin kan Naila? Aku udah kenyang banget nih. Aku udah selesai, udah makan dessert, udah selesai gitu loh. Terus dia ngajakin gitu.
akhirnya kita nambah kayak 2 piring gitu, tapi sisanya aku yang makan karena nggak ada yang pada kuat. Aku makan berapa biji ya, kayak aku piringnya cuma 5. Itu udah kenyang banget. Terus aku ada ini sih, ada telur kukus gitu, enak banget tau, sama es krim matcha, suka banget. Iya tahu kan, itu kan pokoknya Kanaila tuh udah sebutin gitu kan sushi yang enak. Ini enak gitu kan. Kita pesan ini ya, kita pesan ini. Oh iya aku mau gitu kan ya. Udah dipesan-pesanin semua. Terus pesannya tuh kayak lewat ini loh, yang kayak tap gitu. Terus udah dipesan semua. Kita udah kayak nungguin lama gitu. Terus udah pada ih lama banget kayak gitu kan. Padahal sebenarnya nggak selama itu sih, kayak ya ada jeda. Terus udah gitu udah datang, udah kayak bingung gitu mau makan yang mana. Terus udah tuh kan makan, udah sisa ebi. Habis tuh nggak ada yang tahu tuh siapa yang mau makan. Ayo makan. Kanaila bilang kan, Cerin ayo makan. Oh nggak bisa, aku udah kenyang banget katanya gitu. Ayo Ripka makan. Nggak, aku nggak mau. Terus Kanaila kayak bingung gitu kan, aduh siapa yang makan ya. Aku juga udah kenyang kata Kanaila gitu. Ya udah, aku mikir sayang kan, kayak kita udah pesen nih, masalahnya udah di meja kita. Terus aku bilang ya udah deh aku yang makan, udah gitu. Nggak ada yang kebuang sih guys, pokoknya itu sisanya udah kayak Kanaila sama aku makan. Abis itu Kanaila pesen ini sushi natto. Aku kan udah kayak menantikan natto gitu kan. Udah dari natto viral tuh aku pengen nyobain, tapi belum kesampaian. Akhirnya kemarin itu aku nyobain guys, sushi natto. Iya, jadi sushinya tuh isi natto doang gitu. Terus pas aku makan ternyata enak juga. Kayak nggak separah itu kok guys. Aku suka malah. Nattonya tuh kayak masih utuh gitu. Enak sih kata aku. Menurut aku suka. Enggak, kalau wasabi aku nggak suka guys. Jadi aku nggak pakai wasabi. Iya, rasa tempe tahu. Menurut aku nggak pahit sih. Nattonya udah nggak dibungkus gitu sih, kayak udah dimasukin ke dalam sushi gitu. Sama-sama kedelai kan. Terus kayak oh ternyata enak. Kapan-kapan aku pengen nyobain itu yang beli. Kan biasanya ada tuh kan di supermarket. Pengen beli aku yang 3 piece gitu. Iya, natto tuh kayaknya mirip tauco deh. Aku suka tauco tau. Wasabi kayak pare rasanya, emang iya ya? Yang orang gak kuat baunya. Oh, mungkin kemarin karena aku udah iniin jadi sushi gitu gak sih nattonya. Jadi kayak aku gak merasakan apa-apa, gak ada bau apa-apa. Terus aku penciuman aku tuh emang kayak kurang gitu. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang ini banget, tajam banget. Enggak lagi pilek, cuma lagi sakit tenggorokan gitu loh. Sebenarnya udah dari kemarin, tapi kayak baru berubah suaranya hari ini. Natonya di tangan, gambar apa? Hey, bukan. Enggak, bukan puber, guys.
Masa suara puber gini sih, emang aku cowok. Levi gak suka pedes ya? Suka. Aku suka pedes, tapi aku gak kuat. Kadang perut aku kayak gak tahan gitu, gak bisa. Iya kan, apalagi kayak apa sih, pas ketawa tuh udah gak bisa tau. Makasih ya udah GWS-in aku. Kamu sama perut gak sinkron? Iya, makanya itu. Aku udah lumayan berkembang tahu dengan perpedesan. Kayak dulu tuh aku gak bisa pedes sama sekali. Udah kayak, iya makasih HBD, makasih. Iya, kemarin aku Sonichi guys. Aku Sonichi gak tidur. Lebih tepatnya tidur pagi sih. 2 hari yang lalu tuh kan aku memang lagi nginep. Terus kayak kita nginep gen 12 hampir semuanya. Itu tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol. Awalnya tuh kita kayaknya nyampe situ kayak jam 12-an gitu. Gak tahu, aku lupa. Pokoknya udah malam banget. Terus ditambah kita ngobrol-ngobrol tuh awalnya sampai jam 3. Nah itu udah mulai pada berkurang, kayak aku tidur dulu ya kayak gitu. Terus udah tuh makin kesini enggak deng, jam 2 iya deng, jam 2 sampai jam 3 tuh udah berkurang lumayan banyak. Terus akhirnya jam 4 tuh kayak udah tinggal beberapa orang doang. Kalau nggak salah siapa aja, aku nggak ingat sih, aku nggak ingat. Akhirnya aku bilang kayak udah kita nggak usah tidur deh, aku bilang gitu kan. Terus tidur capek ngantuk gitu kan. Udah pada tidur. Akhirnya aku tinggal sisa berempat. Udah tinggal berempat doang. Itu kita. Akhirnya kita ngobrol sampai jam 6. Nah jam 6 aku udah kayak gak ingat apa-apa. Kan itu kan di ruang tamu ya. Terus kayak tadinya berempat, terus jam 6 tuh akhirnya bertiga. Nah itu tuh masih ngobrol, Kanala tuh kayak masih ngobrol, kayak masih ngomong. Cuma aku tuh ngerespon dia udah kayak udah tidur, udah kayak udah meremin mata tapi sambil ngobrol. Terus itu kan di ruang tamu ya. Terus aku lupa, itu mungkin aku bangun dulu baru ke kasur apa gimana, tapi aku bangun di kasur. Aku bingung banget guys. Kepala apa gak sakit tuh sampai jam 6 gak tidur? Enggak sih, aku malah kayak Kanala kayak belum ngantuk gitu. Terus kayak jam 6 tuh aku sebenarnya udah ngantuk sih. Jam 5-nya aku belum, tapi jam 6-nya aku udah ngantuk. Ya kok baru sekali doang itu begitu. Iya, aku jadi kepikiran apa karena aku minum kopi ya. Soalnya di hari itu juga paginya aku minum kopi. Yang aku bilang beli espresso matcha itu loh. Nah mungkin aku kuat juga karena itu. Aku jarang banget minum kopi, bahkan kayak gak pernah. Tapi itu doang tuh. Kemarin doang aku minum kopi karena emang padahal pas 2 hari yang lalu ya aku ngerasa kayak aku ngantuk tahu paginya. Nah makanya itu aku beli espresso matcha biar aku melek. Tapi maksud aku nggak sampai jam 6 pagi besokan harinya gitu.
Udah espresso matcha pula. Iya boy, iya guys. Biasa kalau nggak biasa minum kopi itu ngaruh lab. Iya, terima kasih Karilens diskobelnya. Iya, mama aku bilang gitu juga. Kayak mama aku tuh kan juga pecinta kopi ya. Nah kalau mama aku tuh pecinta kopi banget, tapi dia suka juga matcha. Nah kalau aku tuh lebih ke matcha kan. Single kok espressonya. Wah, kacau double mah. Nah, terus udah gitu udah tuh aku sering kayak denger gitu loh, mama aku bilang kayak malah kalau keseringan minum kopi malah nggak ngaruh katanya gitu. Gitu guys, mungkin ya. Tapi matcha tuh kafein juga sih. Cuma aku nggak ngerasa kalau matcha itu bisa bikin gak ngantuk tahu. Aku kayak apa mungkin iya sih, aku seringnya tuh kalau matcha emang beli sih, mungkin karena itu juga kali ya. Kalau aku beli, kalau aku bikin sendiri aku termasuk jarang gitu. Double aja udah nggak ngaruh di aku. Oh iya, sesering itu kah? Ya kafein banyak-banyak tuh nggak bagus guys. Nggak boleh guys, nggak boleh. Aku juga minum kopi kalau butuh doang kok. Baru kemarin doang asli, ini beneran. Dari mungkin nggak tahu sih, tapi dari 3 bulan ini, 3 bulan terakhir ini aku baru minum kopi sekali deh guys. Iya air putih. Air putih sehat ya ya. Air putih deh. Aku kafein gak ngaruh soalnya gak minum lab. Atuh iya tuh bos. Gimana sih bos? Hati-hati nanti ketergantungan. Enggak kok. Amit-amit. Ya puji Tuhannya aku sama ini enggak kok. Aku minum kopi, minum matcha juga sewajarnya kok guys. Mungkin karena aku sering ngomongin matcha kali ya. Jadi kayak kesannya sering gitu. Tapi tenang aja. Santai kawan. Memang kalau aku tuh orangnya gini loh guys. Kayak kalau emang sekali udah ngelakuin nih, kayak sekali aku bilang aku minum matcha, besokannya keterusan sampai nanti bosan. Di saat aku bosan aku lumayan lama tuh aku nggak minum matcha. Kayak gitu orangnya. Aku orangnya gampang bosan tapi gampang demen juga, yang kayak kalau udah sekali demen tuh udah wah gitu. Udah gila gitu guys. Iya suaranya ini emang beda lah pokoknya mah. Maaf ya. Asik abis post draft. Iya nih. Kebetulan HP aku lagi ini guys, lagi memori habis. Aku udah di fase itu. Padahal waktu itu aku bilang kayak aku memori segini udah cukup sih ya. Aku mikir gitu. Terus tapi kayak ternyata aku banyak juga ya foto videonya kayak gitu. Terus aku mau ini sih, mau bersihin lagi. Kemarin aku udah bersihin juga. Masalahnya aku tuh orangnya malas bersihin galeri. Terus kayak aplikasi aku tuh yang aku pakai banyak, kayak semuanya aku butuh. Jadi kayak cuma kalau 256 kayak banyak banget rasanya. Oke siap, air hangat banyak minum lab. Siap. Iya terus kayak draft aku banyak nih. Itu udah habis sih guys, itu udah habis. Enggak sih, aku lagi enggak kepengen ganti HP gitu.
aku ngerasa kayak kalau ganti HP tuh ribet sih sebenarnya. Kecuali emang udah nggak bisa nih, udah nggak layak pakai, aku baru beli lagi. Aku orangnya gitu kalau beli HP gitu, tapi kayaknya aku udah gonta-ganti HP kayak banyak gitu loh. Aku udah pakai HP itu dari kapan ya? Dari TK aku udah aku udah main HP guys dari TK. Makanya mungkin itu kali ya yang bikin aku minus kali ya. Iya serius, aku dari TK. Enggak beneran. Aku udah main itu guys. Apa sih? Udah ngerti ping, asik. Gitu guys. Iya, zaman itu aku udah tapi seru tahu. Dulu tuh seru banget. Cuma dulu kayaknya HP aku belum ada kamera deh. Apa udah ada ya? Pokoknya itu pun juga kayak dikasih bekas mama aku atau papa aku gitu guys. Terus kayak, oh ya udah deh ini buat kamu gitu. Tapi itu pun dipakainya kalau emang nggak tahu sih dulu dipakai buat apaan ya. Aku juga jarang keluar rumah. Aku make HP kalau pulang sekolah itu pun 1-2 jam doang. Dulu aku juga dibatasin main HP guys. Iya. Nggak bisa YouTube juga sih. Cuma buat komunikasi itu HP. Soalnya itu yang tahu kan yang masih ada papan ketiknya itu, masih ada keyboardnya. Masih yang kayak gitu guys. Terus abis itu, tapi aku punya tablet, aku punya tab buat itu tuh baru buat aku nonton. Aku inget banget tabnya warna putih. Terus kayaknya sampai sekarang masih ada deh. Aku tuh kebanyakan kayak elektronik ya, kayak HP tab gitu yang dulu aku simpen. Entah kenapa kita simpen gitu. Terus aku juga punya ini HP yang masih dilipat juga. Warnanya pink. Itu mama aku simpen karena warnanya pink. Itu lucu banget. Sumpah. Kayak mungkin kalau thrifting itu langka banget. Itu langka banget guys. Iya, HP-nya flip. Terus masih pakai papan. Masih nomor 123. Warnanya pink. Lucu banget pinknya. Kapan-kapan aku pakai buat ini deh, kalau buat foto. Kayaknya bagus deh. Bukan flip yang zaman sekarang ya, bukan. Abis itu baru tuh aku ini juga apa ya, beli HP sendiri, tapi itu nggak nyampe sejengkal. Itu beneran kecil banget. Terus aku kayak bangga gitu karena waktu itu tuh aku beli sendiri HP-nya, jadi kayak seneng banget. Aku ngerasa kayak seneng banget pas itu. Walaupun kayak cuma kecil, tapi kayak seneng banget rasanya. Nah itu tuh udah touch screen guys. Tapi entah kenapa kalau sesuatu yang kita beli sendiri rasanya kayak seneng banget guys. Entah kenapa. Kayak wah, aku bisa kayak ada rasa ini loh, rasa pokoknya aku rawat kayak gitu. Rasanya kayak gitu.
kayak pengen rawat terus sampai emang waktunya dia udah nggak bisa dipakai, udah nggak layak pakai. Iya, lebih dijaga, lebih pokoknya tulus deh pasti ngejaganya juga. Karena ngerasa itu kan dari hasil kerja keras kita gitu. Iya, ada rasa pride juga buat kitanya juga. Jadi aku senang kalau sampai sekarang pun aku juga menerapkan itu. Kalau emang mau beli elektronik sih lebih tepatnya, kayak elektronik itu kan memang lebih mahal dibandingkan yang lain gitu kan. Jadi kayak aku pengen beli sendiri gitu rasanya. Kalau aku orangnya nggak tahu sih, aku bukan hemat tapi aku juga nggak boros. Kadang aku boros guys, cuma aku tuh kalau entah ya, nggak tahu sih, aku kayak lebih ke nggak mau beli sesuatu gitu loh kalau emang nggak perlu. Kayak kalau emang itu nggak guna banget, ya udah aku ngapain beli gitu ya. Terus kayak aku aku mendingan kayak gini guys, aku mendingan kayak ceritanya aku mau beli barang, terus aku biasanya pakai yang kayak gini dan aku udah nyaman, tapi aku udah kayak aduh pokoknya nggak bisa, aku harus merek lain, ceritanya kayak gitu ya, ceritanya kayak gitu. Apaan sih? Enggak. Gimana ya cara ngejelasinnya? Oh, ceritanya gini. Aku beli parfum. Ceritanya beli parfum. Terus aku biasanya beli parfum A nih. Aku beli parfum A. Tapi parfum A aku tuh udah habis. Aku cari ke tempat lain, itu tuh parfumnya lagi nggak ada yang A. Terus adanya yang B. Nah, aku tuh kayak pas di situ tuh aku ngerasa kayak sayang ya kalau emang aku beli yang B. Kalau aku mendingan beli A aja, aku tungguin aja deh sampai ada. Kayak kadang aku mikirnya kayak gitu. Jadi itu mungkin yang bikin aku nggak boros gitu. Terus kayak aku beli barang, kalau memang aku bisa, aku mendingan beli yang sekalian bagus aja dibanding aku beli yang ecek-ecek yang kayak gitu, tapi aku belinya jadi kayak berulang kali gitu. Aku nggak suka guys beli yang berulang kali. Kayak ntar tiba-tiba sebulan lagi aku beli lagi, kayak itu pegel banget belinya. Mendingan aku beli barang yang awet kayak gitu. Iya, ngerti kan ya? Aku juga bingung sih aku ngejelasinnya gimana. Maaf ya kalau nggak ngerti. Ya mending aku kumpulin dulu nih. Kalau memang nih kayak aduh beda ya harganya kayak gitu, aku mendingan kumpulin dulu. Cuma aku orangnya tuh kayak apa ya, orangnya tuh kalau emang aku punya uang, kayak ceritanya aku punya uang 100.000, aku bakal kayak punya kepengenan ngabisin juga dalam hari itu. Tapi aku jarang jajan gitu guys. Aku orangnya gitu, sekali mau jajan aku bakal jajan banget, jajan yang wah gitu. Tapi nanti kalau emang aku nggak bisa jajan nih karena nggak sempat, karena apa, aku nggak bakal jajan gitu guys. Pokoknya aku tergantung mood sih orangnya. Kadang aku orangnya ini banget, hemat banget, kadang boros banget. Kadang mungkin itu karena terlalu hemat, jadi aku kayak sekali-kali jajan terus kayak jadi boros banget gitu. Ya namanya masih remaja,
Jadi kayak masih ada semangat untuk beli segala-segalanya. Nggak tahu kok tiba-tiba ngomongin tentang ini ya. Oh iya, aku juga kadang mencatat pengeluaran juga. Kayak, iya kayak sebulan ini aku habis buat apa aja. Tapi kesini-sini aku jadi kayak jarang gitu buat bikin data gitu. Aku lebih ke ini sih, penasaran aja. Penasaran aku sebulan ini kira-kira habis berapa. Terus kayak habis itu udah. Iya. Iya tahu kalau kayak bulan ini nih. Aku ngerasa ceritanya bulan ini kayak boros. Aku nggak bakal catat karena aku sebenarnya dasarnya aku pengen ngedata itu karena aku pengen lihat aku boros atau enggak. Kalau emang kelihatan boros aku nggak bakal catat. Kayak bulan itu aku nggak bakal catat. Bulan depannya tuh aku baru catat. Nggak tahu, masih kayak nggak konsisten gitu aku orangnya. Iya takut kaget. Sorry deh. Manajemen keuangan yang buruk. Iya tahu, ya ampun. Tapi iya sih, aku tuh orangnya ini kayak aku jarang jajan yang kayak cuma beli dessert atau apa. Tapi aku jajannya lebih kayak ke makan apa ya, makan siang, makan malam, bukan yang ngemil gitu kebanyakan. Wow ya, bunga aku jatuh guys dari dinding. Makanya mungkin itu aku masuk ekonomi ya guys. Aku ambil mapel ekonomi. Asik. Iya, jajan itu emang susah ditahan guys. Tapi kalau emang sekalinya nggak jajan tuh aku nggak bakal jajan terus. Aku jajan paling kayak minum matcha. Sama kalau emang aku lagi butuh makan, aku beli makan. Kayak gitu. Enggak kok, aku nggak ambil IPS. Tapi di sekolah aku tuh kayak ambil 4 mapel nih. 3 mapel dari jurusan IPA IPS-nya kita. Terus 1 lagi tuh bebas mau pilih apa. Nah aku tuh mau ngambil 3 mapel IPA. Tapi 1 lagi di luar IPA. Gitu. Aku ambil fisika, biologi, matematika lanjut, sama 1 lagi ekonomi gitu. Iya sekarang bisa milih. Kalau di sekolah aku sih bisa milih ya. Aku nggak tahu di sekolah lain gimana. Soalnya aku juga udah kelas 11 kan, jadi udah boleh milih. Dulu pas kelas 10 memang aku belajar semuanya. Geografi, sosiologi aku belajar tuh. Ekonomi aku belajar. Iya, aku mikir juga gitu. Kalau aku ngambil ekonomi, itu bakal kayak kemungkinan besar buat aku pakai di kehidupan sehari-hari. Kebetulan itu aku juga orangnya nggak gampang ngatur uang kan. Jadi setidaknya aku kayak bisa tahu dasarnya gimana. Terus kalau fisika, MTK sama biologi. Kalau biologi aku mikirnya lebih kayak ke kesehatan gitu sih. Kayak aku ngerti memang biologi tuh nggak semuanya tentang organ tubuh, tapi kayak
entah kenapa aku kayak biar tahu gitu tentang organ tubuh kita, terus juga tahu tentang tanaman, hewan. Terus pokoknya gitu deh, kan itu kan juga kepake juga gak sih biologi tuh di kehidupan nyata, kayak biar tahu. Kalau fisika aku ngambil fisika soalnya aku nggak mau kimia. aku nggak suka guys kimia. Kurang gitu, aku nggak suka. Jadi karena kan aku kan IPA, terus aku nggak mau ambil kimia, jadi aku harus ambil fisika gitu. Iya, kimia tuh kayak memang sih, aku kemarin tuh ada yang ngomong juga kayak Levi naro itu periodik di dinding buat apa sih, dia suka kimia kah, kayak gitu-gitu. Sebenarnya memang karena biar hafal aja sih, kan itu kan juga aku belajar gitu dulu sih pas kelas 10. Cuma emang kayaknya aku mau lepas dari itu kimia. Gitu guys. Kalau fisika aku juga kayak agak-agak kurang gitu, karena buat apa woi, aku menghitung roda berapa kali berputar, roda dari mobil, terus kayak dia melaju berapa meter, terus kira-kira berapa kali rodanya berputar. For what bro? Tapi itu dia IT pakai fisika. Jadi ya udah deh gitu, aku belajar aja gitu. Terus kayak aku kan kemungkinan besar nggak akan masuk yang kayak dokter, farmasi gitu kan. Jadi ya udah, aku jadinya nggak ngambil kimia. Ya mungkin aku mau ngambil IT guys, kita lihat nanti. Aku juga nggak, impian aku itu, cuma aku nggak, yang aku takutnya aku malah nggak dapat IT gitu loh. Gak mau terlalu ngomongin ke kalian mau IT banget gitu, enggak. Iya, aku mau robotika tahu. Aku suka banget merakit sesuatu. Aku mau merancang elektronik sebenarnya. Teknik ya itu. Aku suka banget. Aku tertarik banget bikin robot. Aku tertarik banget bikin mobil. Kayak aku penasaran gimana orang bisa bikin mobil listrik. Terus aku penasaran kenapa bisa kita ada HP terus ada warna-warnanya kayak gini. Dari awalnya tuh dari mana? Terus listrik itu awalnya gimana? Kayak aku penasaran guys. Gitu. Boleh. Ajarin aku guys. Iya, Dr. Stone dari ngomongin itu ya, tentang itu ya. Kayaknya aku pengen nonton deh. Oke, saatnya untuk nonton Dr. Stone. Oke, makasih ya guys. Kalau udah kesetrum nggak penasaran lagi. Amit-amit ya Tuhan. Amit-amit ya Tuhan Yesus. Enggak, ya ampun. Kemarin udah kesetrum. Nacia bener-bener. Aku bingung kenapa sih tuh pulpennya kok bisa gitu. Aku penasaran juga sama pulpennya Nacia. Kenapa bisa kayak gitu. Semoga enggak usah semoga lagi, jangan dong. Iya, kasihan banget Cilili, sumpah aku. Sumpah aku ngakak banget tahu pas Cilili ngomong gitu. Lucu banget. Terus aku juga
tertarik tentang sensorik gitu. Kenapa bisa sensorik itu bisa ada reaksi pas ada gerakan atau apa. Gitu guys. Tapi kalau kayak IT gitu, aku kayaknya kayak mau fokus ke cara membuat game, cara membuat aplikasi, kayak gitu-gitu deh. Iya tahu. Aku kayak nonton Evangelion gitu guys. Aku jadi kayak bingung gitu. Kayak di kehidupan ini itu kayak banyak hal yang membuat kita penasaran gitu. Terus pokoknya banyak deh pertanyaan aku tentang dunia. Asik. Sakamoto Days seru gak? Seru, aku suka. Aku abis nonton lagi tadi, abis episode 17. Iya kok, aku tahu. Karena istilah-istilahnya juga ada di itu, di kitab gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga bikin menarik sih. Cuma bahaya guys, jangan terlalu diperdalam tentang istilah-istilah di Evangelion. Takutnya jadi kayak kebawa di dunia nyata gitu. Harus ingat kalau itu adalah anime gitu. Aku udah nonton movie-nya, aku udah yang terakhir yang 3.0 itu. Tapi aku kemarin juga sempat nonton gitu sih yang apa sih yang kayak di YouTube gitu. Awal mulanya dari yang First Impact biar aku juga ngerti. Terus kayak oh alah gitu. Nonton sama siapa Lep? Kimetsunya? Aku nonton sama Kanaila. Seru banget. Iya bener banget. Itu referensi guys. Jadi kayak gak usah terlalu didalami, bener. Betul, tapi itu keren sih seninya, kayak wow. Keren. Ya kayak aku gak bisa kayak kok bisa kepikiran gitu loh membuat film kayak gitu. Kayak banyak misterinya. Bahkan kayak orang tuh bikin konspirasi. Aku tuh tertarik sama hal yang kayak gitu. Kadang, nah itu dia guys. Aku tuh sering banget yang kayak apa sih nonton yang kayak gitu-gitu. Aku dari kecil sering banget kayak kayak apa ya yang sifatnya menyelidiki kayak gitu-gitu. Terus ada misteri di dalamnya. Misteri konspirasi yang kayak gitu-gitu aku suka banget. Aku udah ngomong yang gitu-gitu berapa kali guys hari ini. Oh my god. Terus iya, makanya aku mikir kayak aku juga kepengen, aku punya kepengenan jadi detektif juga. Tapi terkadang tuh aku orangnya nggak terlalu peka sama hal yang kecil-kecil. Kalau detektif gitu kan harus, bahkan hal kecil pun harus peka kan. Malah yang hal sekecil itu tuh bisa jadi petunjuk gitu. Iya, aku juga kepikiran pengen masuk kriminologi. Tapi itu kan juga jurusannya memang dikit banget ya. Bahkan kayaknya cuma 1 gak sih di Indonesia, aku juga lupa.
Nah itu aku pengen masuk situ, tapi kayaknya aku takut deh kalau masuk kayak gitu. Aku takut aja. Ya pokoknya semangat terus ya guys. Buat teman-teman aku yang udah kuliah, semangat terus. Yang sekarang udah di fase kerja, semangat juga. Semoga lancar terus, nyaman sama pekerjaannya sekarang. Terus yang masih SMA juga semangat buat belajarnya, karena pasti SMA udah mulai fokus-fokus nih, mau kemana, mau jurusan apa, mau kampus di mana. Pokoknya semangat terus, pasti ketemu jalannya. Gak ada yang namanya salah jurusan, itu gak ada guys. Pokoknya Tuhan udah rancang kalian, hidup kalian tuh kayak gimana. Mungkin kalian ngerasa sekarang salah jurusan, tapi nanti kedepannya mungkin menjadi impact yang besar jurusannya buat kehidupan kalian. Jadi semangat terus untuk ya, semoga aja kita nggak salah-salah jurusan sih guys. Terus kalau udah kuliah semangat aja. Mungkin aku nggak terlalu tahu ya kehidupan kuliah gimana, karena aku nggak pernah punya temen yang udah kuliah. Jadi semangat aja. Ya kuliah sih, aku juga dengar kuliah sama kerja itu benar-benar beda. Apalagi sekolah sama kuliah, sekolah sama kerja itu udah benar-benar beda banget. Iya sih, maksudnya kalau di Gen 12 iya kan. Cuma kayak maksudnya orang yang cerita tentang perkuliahan ke aku tuh jarang gitu. Iya, mungkin orang ngomong kayak kuliah tuh lebih fleksibel, kuliah gak seberat sekolah, tapi semuanya itu pasti ada masa-masa beratnya guys. Malah mungkin kuliah lebih berat, mungkin entah juga. Jadi semangat aja. Kalau emang kuliah udah di semester akhir, berarti udah mulai fokus sama skripsian. Jadi semangat aja, semoga skripsiannya juga lancar terus, gak ada ngulang, gak ada revisi, udah langsung oke. Kayak gitu-gitu. Ya semoga lancar aja. Terus kerjanya juga semoga nyaman, yang penting nyaman sih, gak ada rasa sakit hati. Terus juga yang terbaik juga, amin. Ya semoga wish aku di tahun 2025 apa ya? Pokoknya sih gak tahu, bukan 2025 sih, tapi aku mau semoga aku bisa diterima di kampus yang aku mau, atau mungkin pokoknya aku dikasih jalan yang terbaik deh sama Tuhan. Aku bisa dapat jurusan yang sesuai sama aku juga. Aku juga bisa, mungkin aku bisa ke universitas negeri. Aku berharap juga sih. Kalau memang gak bisa, ya udah. Yang penting aku bisa kuliah, amin. Semangat guys, semangat. Kalian boleh banget buat cerita-cerita ke aku lewat DM, lewat video call.
Pokoknya kalian semoga bisa lancar terus ya semuanya. Amin. Yang terbaik. Terima kasih ya guys untuk showroom hari ini. Sekarang aku mau bacain top gifter. Let's go. Aku mau baca podium dari kakak yang ke-13. Ada Kak Damar, terima kasih Kak Damar. Yang ke-12 ada Kak Anggi, terima kasih Kak Anggi. Yang ke-11 ada Kak Naufal, terima kasih Kak Naufal. Yang ke-10 ada Kak Carik, terima kasih Kak Carik. Yang ke-9 ada Kak Banggun, terima kasih Banggun. Yang ke-8 ada Kak Excel, terima kasih Kak Excel. Yang ke-7 ada Kak Fauk, terima kasih Kak Fauk. Yang ke-6 ada Kak Bira, terima kasih Kak Bira. Yang ke-5 ada Kak Wisnu, terima kasih Kak Wisnu. Yang ke-4 ada Kak Yuga, terima kasih Kak Yuga. Yang ke-3 ada Kak Dakdikdukder, terima kasih Kak Dakdikdukder. Yang kedua ada Kak Yoake, terima kasih Kak Yoake. Yang ke-1 ada Kak Rilens, terima kasih Kak Rilens. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Udah mau ngobrol-ngobrol sama Levi. Aku minta maaf ya kalau ada aku ngomong salah dari perkataan aku. Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat terus ya. Dadah. Bye-bye.